Kalau prestasi yang mana dulu nih yang mana dulu nih? Ya, ada puluhan kali ya ikutin. Hai Pips, selamat sore dan selamat datang di Press Talk, acara yang seru dan inspiratif dan pastinya aku bakal nemenin kalian selama 45 ke depan. Aku Wanda Agila dan di sini aku udah bareng mahasiswa berprestasi dari Universitas Jenderal Sudirman. Halo Kak. Halo. Mungkin Kakak boleh nih memperkenalkan diri ke Pips semuanya. Kakak namanya siapa dan juga dari mana? Oke. Halo semuanya, kenalin aku Elda Zailita Nurulora Isma, biasa dipanggil Elda. Aku dari mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Biologi, Fakultas Biologi, angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya. Bagus. Kali ini kita udah ketemu nih Kak. Akhirnya kita udah bisa ngobrol bareng dan aku juga udah penasaran banget nih sama pengalaman dan juga prestasi Kak Elda ini. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh Kak, kita kita bakal masak-masak dan juga sambil ngobrol terkait prestasi dan juga pengalaman Kakak. Kayaknya seru banget ya. Iya dong, pastinya kita udah siapin semuanya ini khusus buat Kak Elda. Jadi semangat nih masaknya. Oke Pips, oke Kak Elda, kita langsung aja nih masak-masak sambil ngobrol-ngobrol tipis terkait pengalaman dan juga prestasi Kakak. Oke, siap. Oke, kita langsung aja masak. Kita mulai dari mana ya Elda? Kita nyalain dulu nggak Oh sih? iya. Ya, ayo Kak, kita langsung aja masak buat kita makan. Sambil kita nge-grill gini, aku boleh nggak sih tanya-tanya terkait prestasi yang udah Kakak raih nih selama menjadi mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman? Oke, boleh banget. Prestasi ya sebenarnya. Kalau prestasi yang mana dulu nih, yang dari semester ini atau dari semester 1? Boleh deh, jalanin dari semester 1. Kakak udah ngapain aja selama Kakak kuliah di Unsud? Sebenarnya banyak ya. Tapi mungkin aku sebutin yang paling berkesan aja kali ya. Ya. Untuk yang baru aku jalanin itu beberapa bulan yang lalu, kebetulan aku ada pengalaman lomba di luar Pulau Jawa sama di kemarin belum ada 1 bulan malah itu lomba di UGM. Waduh, sampai keluar Jawa Kak? Iya. Ini Unsri. Oh, itu boleh diceritain nggak di sana Kakak ngapain aja? Kayak ada lomba apa kayak gitu yang Kakak ikutin? Oke. Waktu di Universitas Sriwijaya itu aku kegiatannya lomba esai sama seminar nasional sih. Iya. Buat lomba esainya itu persiapannya jujur waktu itu bisa dibilang agak mepet ya, karena pada saat itu kebetulan aku juga lagi ada padat kepanitiaan. Jadi persiapannya nggak ada 1 minggu juga. Terus habis itu langsung berangkat ke Palembang naik pesawat. Oh, sampai ke Palembang? Iya, kan Unsri di Palembang. Iya. Terus di sana banyak nggak atau Kakak tuh sendirian aja? Maksudnya dari Unsur tuh ada beberapa perwakilan atau mungkin? Alhamdulillah waktu itu ada 2 tim sih. Iya, jadi timnya aku sama satu lagi timnya temen aku. Berarti nggak individu gitu ya? Iya, enggak bertim. Terus di sana lombanya gimana Kak? Boleh diceritain nggak? Lombanya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah juga dapat juara. Dapat juara berapa Kak? Juara 2. Widih, luar biasa. Wow. Kan tadi Kakak udah cerita nih terkait pengalaman Kakak selama di Palembang. Ada culture shock nggak sih selama di sana, atau mungkin hal yang menarik yang bisa kamu ceritain di sini? Oke. Ada sih banyak, tapi yang paling aku ingat itu ada satu kejadian yang buat aku tuh culture shock banget. Dari ini aja sih, lebih ke budaya di sana, budaya mahasiswa. Jadi kalau mungkin di kampusku ya, di Fabio Unsur itu kalau malam-malam itu udah sepi kali ya.
Iya, jadi sekrenya itu kalau di tempat aku seperti yang masih ramai paling di labnya aja kegiatan praktikum atau penelitian. Tapi kalau di sana tuh ternyata justru masih ramai banget. Bahkan sampai malu. Iya, terus lebih cara ke mereka ngomongnya juga sih itu beda banget sama orang sini. Emang gimana cara ngomong orang sana? Kayak lebih keras gitu? Iya, Atau? lebih keras sama lebih ini spontan. Emang selama di Palembang itu berapa hari? Kalau terhitung 4 hari. Iya, 4 hari. Berarti semua kayak transportasi, makan dan semua logistiknya itu udah ditanggung sama kampus semua. Iya, alhamdulillah sudah. Berarti tinggal berangkat aja lah Iya, ya. tinggal berangkat aja. Enak banget. Terus selama di sana mengeksplor apa aja? Kayak kan 4 hari di sana tuh cuma fokus buat lomba, persiapan lomba, atau mungkin ada beberapa hari buat liburan di sana. Nah, kebetulan banget kan harusnya itu rangkaian kegiatannya lomba, terus habis itu seminar, setelah itu feltrip kayak jalan-jalan gitu. Nah, sayangnya aku tuh kemarin nggak ikut feltripnya, jadi cuma ikut seminar nasionalnya aja karena mau ada UTS. Oh, berarti Ya. balik. Iya, langsung balik. Jadi habis seminar nasional aku langsung balik ke Purwokerto. Oh, semuanya balik juga. Iya, aku yang dari unsur. Oh, itu acaranya emang dari sananya kayak gitu, bukan acara dari unsurnya. Bukan, dari unsrinya ya. Kayak El, mungkin selama kamu kuliah nih, selain lomba yang tadi kamu ikutin di Palembang, ada lagi nggak sih lomba-lomba yang kamu ikutin? Oke. Sebenarnya kalau dihitung dari semester 1 itu ada banyak banget ya. Kayaknya ada puluhan kali ya. Ikutin. Banyak banget ya El. Iya, tapi yang paling berkesan itu yang di Universitas Brawijaya sama di kemarin di UGM. Wah, itu kamu lomba apa kalau boleh? Kalau yang di UB sama esai. Kalau yang di UGM lebih ke karya tulis hasil penelitian. Kamu itu lomba kelompok juga, tim maksudnya? Iya, gitu? tim. Kayak pernah nggak sih ikut lomba yang individu gitu? Selama ini belum pernah. Belum nyoba ya? Iya, belum. Mungkin apa ya, lain kali gitu, Iya, kalau ada kesempatan. bisa sih, bisa dicoba. Ya bismillah. Gimana nih El, kan tadi kan kamu udah cerita ini tentang pengalaman lomba kamu di Palembang. Mungkin ada cerita lagi nggak sih yang menurut kamu tuh menarik nih buat dibagikan di acara ini? Mungkin lebih ke ininya kali ya, waktu perjalanan. Nah, waktu itu tuh di perjalanan kebetulan teman sistemnya aku kan ada tingkat. Jadi semester 3. Kalau di unsur tuh semester 3 tuh kayak ibarat kayak lagi padat-padatnya gitu. Nah, waktu di kereta tuh kan harusnya kita kan kayak latihan presentasi dulu ya, tapi karena saking banyaknya praktikum, jadi dia ngerjain laporan praktikum selama perjalanan. Berarti kayak apa ya, double job gitu lah ya? Iya, Kayak persiapan lomba juga, tapi ngerjain praktikum juga. iya, itu yang jadi sangat berkesan buat aku sih. Karena iya, waktu perjalanan sambil ngelaprak. Terus kamu ini nggak sih kayak dapat info-info lomba yang kamu ikutin itu dari mana sih? Atau mungkin kamu cari sendiri, atau mungkin dari dosen, atau mungkin dari mana? Boleh ceritain nggak? Aku kan ikut ini ya, UKM penawaran dan riset. Nah, setiap bulan itu UKM aku tuh kayak memfasilitasi info lomba. Jadi setiap bulan bakal di-share di grup sama di Instagram info lomba bulan Desember itu ada apa aja. Terus aku cari kira-kira lomba yang sesuai sama bidang aku dan minat aku juga. Ya El, ada nggak sih selama kamu ikut lomba nih, semua lomba yang kamu ikutin tuh sesuai nggak sih sama jurusan yang kamu ini di unsur? Sebenarnya nggak semuanya linear ya sama jurusan aku. Cuman kebanyakan itu aku ngambil bidangnya SDGs. Ya. SDGs itu apa? Sustainable Development Goals. Jadi kayak tujuan pembangunan berkelanjutan di negara-negara PBB. Atau kebanyakan aku juga ngambil bidang Indonesia Emas. Tapi yang kemarin di UGM itu satu linear kok sama bidang aku. Mungkin ada tantangan tersendiri nggak sih selama kamu mengikuti mungkin lomba yang nggak sesuai nih sama bidang kamu? Mungkin pasti kan ada kayak penyesuaian atau persiapan sendiri gitu. Sebenarnya justru tantangannya itu yang paling berat yang di satu bidang sama jurusan aku. Kenapa tuh?
karena biasanya kalau nggak satu linear itu kan SDGs, itu kan aku metodenya paling sering pakai studi literatur. Iya. Tapi kalau yang masuk satu linear dengan bidang aku tuh aku penelitian langsung, jadi kayak lebih menantang dan lebih berat gitu. Dan itu kebetulan kemarin yang di UGM kan satu linear ya dengan jurusan aku ngambil ide penelitian molekular docking. Jadi aku kayak buat suatu obat buat penyakit aterosklerosis tapi secara komputasi. Jadi aku melakukan penelitian itu tuh selama 3 bulan. Itu kamu langsung terjun langsung berarti? Iya, sama dosen pembimbing aku, sama tim aku juga. Itu ada ini nggak sih selama 3 bulan itu kamu berarti kan persiapan 3 bulan itu untuk penelitiannya? Iya, untuk penelitiannya. Oh, berarti lama juga ya buat dapetin ini. Itu apa ya? Misalkan kan penelitian sampai 3 bulan itu udah termasuk dalam penulisannya atau itu cuma penelitiannya aja selama 3 bulan? Itu sudah termasuk olah data sama penyusunan karya tulis. Berarti cukup lama ya buat. Iya. Ya El, ada nggak sih penelitian yang udah kamu lakuin nih selama ini paling berdampak buat kamu itu apa sih? Oke. Kalau penelitian paling berdampak buat aku sih sebenarnya ada 2. Boleh diceritain dua-duanya? Ya boleh. Yang pertama itu waktu aku buat ini sih kaldu jamur anti hipertensi. Itu gimana tuh? Jadi aku buat kaldu jamur tapi dicampur senyawa gingerol dari jahe merah. Nah itu tuh di situ aku banyak banget belajar kalau memang di Indonesia kan banyak banget tumbuh-tumbuhan rimpang kayak jahe gitu ya. Cuman orang Indonesia apalagi orang-orang lokal kita itu kan nggak tahu ya kalau ternyata jahe itu punya efek kesehatan yang sangat besar. Kayak misal jahe merah buat anti hipertensi. Jadi di situ tuh aku belajar banyak kalau gimana caranya mengekstrak terus membuat kaldu jamurnya kayak mencampurkan dengan si jahe merahnya. Berarti kamu mulai benar-benar mencari tahu dari awal gitu ya? Iya, kebetulan waktu itu juga terinspirasi dari temen aku yang memang buat kaldu bukan garam rendah natrium pakai langsung dari lautnya. Itu kamu berarti langsung uji coba gitu? Atau kemarin iya buat di laboratorium sama di uji organoleptik. Itu kalau misalkan misalkan ada ini nggak sih kayak misalkan gagalnya atau mungkin langsung jadi kayak gitu? Iya itu berapa yang jadi tantangannya itu di trial errornya itu kalau nggak salah sampai 10 kali deh. 10 kali? Iya. Berarti butuh berapa lama buat? Kalau yang itu 5 bulan. 5 bulan? Iya. Kalau yang kaldu jamur, kalau yang kedua itu yang tadi yang di UGM itu tentang molekular docking itu selama 3 bulan. 3 bulan. Jadi penelitian itu kan 3 bulan. Aku ngambil tema atau bidang molekular docking. Jadi aku kayak mencari potensi tanaman Syzygium lokal. Jadi kayak jambu-jambuan cengkeh gitu. Itu kan namanya genus Syzygium. Nah, aku cari potensi lokalnya, senyawanya itu kira-kira kalau buat menyembuhkan atau mencegah penyakit aterosklerosis itu kira-kira bagaimana efeknya. Nah ternyata hasilnya itu cukup baik. Nah dari situ tuh aku belajar kalau misal nggak semua tanaman lokal itu yang biasanya masyarakat lokal itu agak kayak acuh tak acuh gitu loh. Oh itu sekedar jambu aja, cengkeh aja, bahkan banyak juga tanaman sejenis jambu dari Syzygium tapi nggak dimanfaatkan. Ternyata itu tuh juga punya efek buat penyakit aterosklerosis. Nah dari situ tuh aku belajar kalau misal banyak banget potensi lokal yang belum tereksplor sama masyarakat, ternyata punya efek yang sangat besar buat kesehatan. Nah dari penelitian itu juga berdampak banget buat diri aku. Jadi aku suka terhadap bidang itu. Terus aku jadi kebetulan satu fokus juga buat PKL aku dan magang aku. Nah kebetulan aku kan ngambil peminatan mikro, jadi masih satu fokus gitu. Kayak misalkan lagi presentasi kayak gitu, pernah ngerasain ini nggak sih kayak aduh karya kamu minder sama karya kamu sendiri, pernah ngerasain itu? Jujur kemarin ngerasa minder banget waktu di UGM karena ide melawan 3 top PTN ya, itu udah minder banget, udah takut banget. Alhamdulillah hasilnya malah justru di luar dugaan banget. Kayak apa sih, kayak
apa ya, cara kamu kan kamu udah ngerasa kayak mungkin minder sama karya kamu ada cara kayak gimana kamu apa ya mengatasi itu? Kalau aku sih lebih ke ini ya, apa, positive thinking aja, sama inget ke tujuan awal. Jadi tujuan awal aku misal ikut lomba itu tuh apa, kayak misal tujuan awalnya kan aku melakukan penelitian yang molekular docking ya. Kebetulan itu juga ngambil tema kesehatan. Tujuannya itu kepengen cari tahu obat buat penyakit aterosklerosis itu seperti apa sih, karena di Indonesia kan kematian penyebab penyakit tersebut kan tinggi banget ya. Nah, aku pengen cari tahu kira-kira ada nggak sih potensi lokal yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, ternyata setelah aku melakukan penelitian molekular docking, hasilnya itu cukup baik, cukup bagus. Wah, luar biasa banget nih Pips, perjalanan prestasi dari Kak Elda sangat luar biasa karena dia bisa dapat banyak sekali pengalaman dan juga pelajaran yang dia dapat selama mengikuti perlombaan. Mungkin Pips juga bisa mengambil nih inspirasi atau mengambil beberapa poin yang udah Kak Elda sampaikan gitu. Nah, Pils, makanannya udah jadi nih yang kita buat. Terus kita mau coba cicipin dan sambil ngobrol-ngobrol lagi terkait hal yang belum kita obrolin lah. Yuk, silakan dicoba. Aku boleh sambil nanya nggak nih, Kak Elda? Kan setiap orang kan pasti punya motivasi ya, Pips, buat ngelakuin sesuatu. Nah, buat Kak Elda sendiri nih, ada nggak sih motivasi kakak nih sendiri selama mungkin kuliah ataupun ikut lomba ini tuh ada motivasi nggak? Motivasinya apa? Sebenarnya motivasi terbesar aku tuh dari tujuan awal kuliah ya, itu pengen memberikan impact ke banyak orang. Terus saat aku ikut UKM itu banyak banget kakak tingkat yang di UKMPR itu yang berprestasi. Nah, hal tersebut itu jadi mendorong diri aku untuk termotivasi menjadi seperti mereka. Jangan coba dulu. Berarti kan apa ya? Ada orang-orang yang kamu lihat lah ya, kayak mereka, kamu ngelihatnya kayak oh mereka hebat nih, mereka bisa ngelakuin itu gitu. Pasti kamu mikir kayak aku juga harus bisa ngelakuin hal yang sama gitu. Iya, betul. Terus ada ini nggak kayak motivasi dari orang tua kamu, atau mungkin orang tua kamu tuh ngedukung nggak sih selama kamu ngikutin lomba kayak gini? Alhamdulillah selalu mensupport baik itu di akademik atau non akademik, seperti mengikuti perlombaan di luar kota, bahkan di luar provinsi. Nah, Pips, jadi apa ya, orang-orang terdekat kalian itu bisa jadi motivasi terbesar loh buat kalian ngegapai mimpi kalian gitu. Nah, Kak Elda, ada nggak sih tips yang bisa kamu bagi ini buat Pips semua yang lagi nonton? Ada dong. Yang pertama itu jangan pernah takut buat selalu mencoba segala hal yang memang itu tuh punya peluang. Jadi kalau kita takut untuk mencoba, itu justru bakal dicoba sama orang lain, dan itu tuh kita nanti bakal nyesel kalau hal itu tuh ternyata punya impact buat diri kita, apalagi buat banyak orang. Terus yang kedua itu selalu cari mentor atau motivator buat diri kita, karena dengan adanya mentor itu kita jadi terdorong buat melakukan hal-hal baik kayak gitu. Terus jangan lupa juga maksimalkan di setiap hal-hal yang kamu coba. Jadi nggak cuman kita coba tapi kita nggak maksimalin tuh di peluang itu, nanti hasilnya juga nggak akan maksimal. Nah, tuh Pips, kalian bisa ambil nih tips dan trik dari Kak Elda. Buat kalian yang pengen sukses kayak Kak Elda, kalian bisa ambil nih. Oke, Pips. Oke, Pips, nggak kerasa nih udah lama banget kita ngobrol bareng Kak Elda terkait perjalanan dan juga pengalaman suksesnya. Mungkin kalian bisa ambil nih poin-poin dan juga tips and trick yang bisa memotivasi kalian buat sama nih kayak Kak Elda. Mungkin Kak Elda ada kata-kata terakhir buat Pips. Aku mau pantun kali ya. Boleh. Pergi ke kampus belajar biologi. Cakep. Pulangnya mampir beli sayuran. Cakep. Teman-teman yang ganteng dan cantik,
Semangat dan sukses terus kuliahnya. Semangat dan sukses terus kuliahnya. Oke Pip, sampai jumpa lagi. Bye bye.